Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Nas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, strategi sukses UTBK 2025 diungkap dalam seminar dan talkshow persiapan UTBK 2025 yang digelar komunitas Cerdas In. Para peserta diberikan pemahaman jalur masuk perguruan tinggi, strategi pemilihan perguruan tinggi negeri, dan jurusan sesuai minat serta peluang, hingga cara menyusun jadwal belajar yang efektif dan realistis. Yang terhormat Rektor Universitas Hasanuddin atau yang mewakili Komunitas Cerdas.in menggelar seminar dan talk show persiapan UTBK 2025 di Barugan di Pengerang Petarani Universitas Hasanuddin pada Jumat 28 Februari 2025. Acara yang mengusung tema strategi sukses UTBK 2025, persiapan matang hasil gemilang, bertujuan untuk membekali siswa-siswi yang akan menghadapi ujian tulis berbasis komputer atau UTBK dengan strategi terbaik. Seminar ini menghadirkan para ahli di bidangnya dan menjadi wadah bagi peserta untuk mendapatkan wawasan seputar persiapan menuju perguruan tinggi negeri impian mereka. Sebanyak 300 peserta dari siswa SMA, lulusan SMA, dan juga mahasiswa meramaikan seminar tersebut. Founder Cerdasin Muhammad Adim Bahri menyebut jika Cerdasin hadir sebagai bentuk kepedulian pemuda-pemudi di Makassar terhadap pentingnya literasi. Tidak hanya dalam hal membaca, tetapi juga bagaimana memahami dan mengaplikasikan ilmu yang didapat. Begitu pula co-founder Cerdasin, Andi Putri Sabina Najwa, mengatakan jika salah satu program utama komunitas ini adalah seminar dan talk show yang diharapkan dapat membantu adik-adik dalam mempersiapkan UTBK. Untuk target pesertanya sebenarnya kita sasarnya untuk anak kelas 12, tapi kebetulan kita banyak juga dari kelas 10 dan 11 yang mau mempersiapkan diri lebih awal begitu. Dan berapa peserta yang datang? Untuk hari ini itu ada sekitar 300 orang peserta dari kalangan, ada juga dari Universitas Hasanuddin, juga ada anak kuliahan juga, terus ada anak-anak yang gap year juga yang tahun kemarin mungkin tidak sempat berkesempatan untuk lolos, dia join juga ke sini. Dalam sesi utama, dua narasumber yang berpengalaman di bidangnya hadir untuk memberikan wawasan mendalam mengenai strategi sukses UTBK 2025. Febri Yuda Utama, manajer area marketing Sulawesi PT Nutrifood, membawakan materi mengenai perubahan dan transformasi dalam dunia pendidikan tinggi, serta bagaimana mahasiswa dapat beradaptasi dengan dinamika kampus yang terus berkembang. Narasumber lainnya, Farhan, CEO Lentera ID, sekaligus Educational Content Creator, menyampaikan strategi jitu dalam menghadapi UTBK 2025. Mulai dari pemahaman jalur masuk perguruan tinggi, strategi pemilihan PTN dan jurusan sesuai minat serta peluang, hingga cara menyusun jadwal belajar yang efektif dan realistis. Peserta terlihat sangat antusias dengan mengajukan banyak pertanyaan selama sesi diskusi. Mereka tidak hanya ingin tahu tentang strategi belajar, tetapi juga tentang tantangan dunia perkuliahan dan bagaimana mempersiapkan diri sejak dini. Salah satu bagian yang paling dinantikan dalam acara ini adalah pengumuman pemenang tryout UTBK. Tryout ini diikuti oleh ratusan peserta sebagai simulasi ujian sesungguhnya. Sebanyak 10 peserta dengan nilai tertinggi dan 3 peserta terbaik terpilih mendapatkan hadiah dari founder dan co-founder Cerdasin, serta CEO Lentera ID Farhan. Rahmatia Ifaisyah Rahman, Unhas TV. Pemirsa, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi langsung memantau harga pangan di Pasar Terong, Makassar. Usai mengikuti retreat di Magelang, peninjauan ini dilakukan pada pekan awal masuknya bulan Ramadan 1446 Hijriah. Simak berita selengkapnya. Guna memastikan stabilitas harga pangan jelang Ramadan, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi
turun langsung ke Pasar Terong Makassar pada Sabtu 1 Maret 2025. Selain memantau harga kebutuhan pokok, Gubernur juga mengecek ketersediaan stok di pasaran. Pemantauan ini dinilai penting lantaran pada awal Ramadan kerap terjadi fluktuasi harga komoditas. Salah satu yang mengalami lonjakan signifikan adalah cabai rawit yang kini mencapai Rp75.000 per kilogram. Jika pada pekan lalu harga rata-ratanya masih di angka Rp48.955 per kilogram, sebelum akhirnya naik 21,76% menjadi Rp59.675 per kilogram dan terus meningkat hingga akhir pekan. Untuk mengendalikan lonjakan harga, Gubernur Andi Sudirman telah menginstruksikan Bupati dan Wali Kota di seluruh Sulawesi Selatan untuk segera menggelar operasi pasar. Tak hanya memantau harga, kepala daerah juga diminta mengecek ketersediaan stok pangan agar kebutuhan masyarakat tetap terjamin. Aman, kita zona hijau, jadi aman aja. Cabai aja kita perlu konsen tapi belum terlalu signifikan, jadi kita nanti monitor per hari saja. Secara nasional kita ini di bawah masih zona hijau. Aman. Dan lebaran aman makan, silakan. Sementara itu, terkait stok komoditas beras, Gubernur memastikan Sulawesi Selatan memiliki cadangan yang cukup selama Ramadan. Apalagi saat ini sejumlah lahan pertanian tengah memasuki musim panen raya. Dengan adanya panen raya dan operasi pasar yang digencarkan, pemerintah daerah optimis kebutuhan pangan masyarakat Sulawesi Selatan selama Ramadan tetap tercukupi dan harga tetap stabil. Rahmatia, Unhas TV. Kemampuan menulis hingga menerbitkan buku menjadi atensi penting bagi kemahasiswaan Fakultas Hukum UB. Untuk itu, pihak fakultas mengadakan pelatihan menulis hingga menerbitkan buku bagi para aktivis organisasi kemahasiswaan. Melalui pelatihan ini nantinya diharapkan para aktivis mahasiswa tidak hanya pandai dalam mengatur organisasi mahasiswa, namun juga mampu memiliki karya dalam bentuk buku yang dapat menampung gagasan dan ide kreatif mahasiswa secara tertulis dan terdokumentasi dalam bentuk buku. Siang hari ini kita bisa berada di ruangan ini. Inovasi untuk membentuk aktivis yang ideal terus dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kali ini melalui bidang kemahasiswaan, pihak fakultas menggelar pelatihan menulis buku bagi para aktivis organisasi kemahasiswaan fakultas. Mereka dilatih untuk dapat menulis hingga menerbitkan buku. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum, Dr. Muktiono menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan agar kemampuan mahasiswa, terutama pengurus organisasi, meningkat. Diharapkan mereka tidak hanya piawai dalam mengatur organisasi, namun juga mahir dalam menuangkan gagasan dan ide dalam bentuk tulisan. Nantinya tulisan tersebut dapat dijadikan buku karya mahasiswa. Jadi workshop ini bertujuan untuk membekali teman-teman di organisasi mahasiswa supaya punya kapasitas untuk menerbitkan buku yang bisa diberikan haki atau hak atas kekayaan intelektual. Nantinya Bapak apakah ada tindak lanjut atau program pendamping setelah workshop ini? Ya, karena kita sudah membentuk tim asistensi dari dosen, nanti pasca workshop tim asistensi tersebut akan mengawal dan menemani teman-teman mahasiswa untuk bisa menerbitkan buku sampai betul-betul menjadi buku yang mendapatkan haki. Ya, kalau mereka sudah punya naskah dan sudah memenuhi, tentunya nanti dari workshop kan ada semacam pembimbingan. Nah, tentu pihak intern akan bisa menerbitkannya secara lebih cepat. Bapak, bagaimana cara menemukan dan mengembangkan ide agar memiliki nilai orisinalitas yang tinggi serta potensi untuk diterbitkan? Nah, itu harus dari kegiatan-kegiatan basisnya ya. Jadi dari kegiatan itu kan terjadi dinamika, baik tentang wacananya, tentang ide-ide barunya. Nah, dari setelah kemudian akan muncul substansi buku yang saya kira lebih punya perspektif yang baru dan itu akan lebih menjanjikan untuk diterbitkan. Pelatihan ini diharapkan menjadi pintu awal bagi para aktivis agar nantinya mereka dapat memiliki karya secara tertulis dalam sebuah buku. Dalam jangka panjang diharapkan akan muncul berbagai buku karya para mahasiswa Fakultas Hukum yang dapat memperkaya hasanah publik secara luas. Dari Malang, tim liputan UB TV melaporkan untuk Unhas TV.
Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.